Halo semuanya, bukan David di sini dan ini adalah Samsung Galaxy A52. Ya, buat mempersingkat waktu ini kita buka dulu ya plastiknya. Oke, kita lihat dulu ya, kotaknya ini warnanya putih. Di depannya ini ada foto dari si A52-nya ya, dan di sini ada bundling si IM3 juga nih. Di sebelah kiri tulisan Galaxy A52, kelihatan nggak? Mantul banget kayaknya nih Galaxy A52. Kanannya polos, atasnya polos, bawahnya ada sedikit keterangannya. Ini yang RAM-nya 8GB dengan storage internal di 128GB dan warnanya tuh awesome white ya. Kemudian kita lihat belakangnya ini kosong, polos, buka aja langsung ya. Nah, apa tuh yang jatuh tuh? Oh, ini ada stiker IMEI-nya, kemudian di sini masih ada satu dus kecil lagi yang biasanya isinya tuh kalau nggak casing ya buku panduan ya. Kita lihat ini isinya apa. Yes, ini isinya adalah sebuah casing transparan dan buku panduan singkat ya. Lanjut, ini ada si Samsung Galaxy A52-nya sendiri. Nah, ini yang warna awesome white ya. Kita minggirin dulu. Kemudian di sini ada kabel USB Type C harusnya ya. Ya, ini ada kabel USB Type C. Kemudian kita dapat juga kepala charger ya, yang outputnya itu maksimal di 9 volt 1,67 ampere atau maksimal di 15 watt ya. Dan yes, itu doang untuk isi boxnya. Ini kita rapihin dulu. Oh, ada yang tinggalan deng. Ini ada ini ya, kartu bundlingnya si Indosat dengan Samsung. Ya, kita lihat aja langsung si Galaxy A52-nya ya. Ini depannya ada tulisan Infinity O Display, quad kamera 64 megapiksel with OIS dan IP67 water and dust resistant. Oke, kita buka aja langsung yuk. Dan inilah si Samsung Galaxy A52 yang warna putih ya. Ini mantul banget cahayanya. Ya kalau kata si Wasa sih warna putih nggak pernah salah. Dan ya warna putih ini tuh bagus ya. Ini yang warna-warnanya tuh kayak doff gitu, kelihatan cakep, elegan, bersih. Dan di sini emang agak susah kelihatan mungkinnya, tapi di sini ada kamera bumpnya sedikit, kelihatan nggak tuh? Ini ada kamera bump. Ya sedikit sih, nggak tebal-tebal amat, tapi ada. Kemudian kita lihat ya di bagian bawahnya ini ada jack 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan lubang keluaran speaker. Kemudian di bagian kanannya ini ada tombol power dan volume rocker. Kemudian di bagian sebelah kirinya ini polos. Lalu ke atas ini ada SIM card tray dan lubang mikrofonnya. Kita lihat ini SIM card tray-nya konfigurasinya kayak gimana. Dan ini yang kombinasinya itu hybrid ya. 2 nano SIM card atau 1 nano SIM card dan 1 micro SD. Oke, kemudian apa lagi nih? Di bagian belakangnya ya. Bagian belakang ini ada konfigurasi 4 kamera ya, dengan 1 kamera utamanya di 64 megapiksel, kamera ultrawide di 8 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel, dan kamera depth sensor 5 megapiksel. Ini juga ada LED flash dan di bawahnya ini ada Samsung ya. Kemudian untuk di bagian depannya ini ada kamera selfie-nya dan ada earpiece serta sensor-sensor lainnya ya. Di sini juga sudah terpasang dengan screen protector. Oke, mungkin gue coba nyalain dulu kali ya. Dan ini adalah tampilan awal dari si Samsung Galaxy A52-nya ya. Dan ini kita langsung lihat aja dia ada NFC nggak? Yes, dia ada NFC, dia ada always on display, dan dia juga bisa dark mode ya. Ini mungkin kita ke dark mode aja biar lebih enak lihatnya, nggak terang-terang amat ya. Nah, kalau gue lihat dari sini sih bezelnya tuh kayaknya kelihatan agak tebal sedikit di bawah ya, cuman nggak beda jauh-jauh amat lah, masih oke kok. Oke, lalu kita lihat ya untuk sisa storage-nya tuh tinggal berapa sih? Nah, di sini sisa storage-nya itu masih besar ya, karena terpakai cuma 25,5 GB dari 128 GB.
Dan memori awalnya itu terpakai 2,6 GB dari 8 GB yang tersedia. Lalu untuk softwarenya dia menggunakan One UI versi 3.1 di atas Android versi 11 ya. Kemudian mungkin kita lihat langsung aja di bagian kameranya, fiturnya itu ada apa saja. Oke, lihat dari bagian paling kiri ini ada fitur baru nih, ini ada fitur fun. Ya, ini ada fitur fun tapi harus terhubung ke network buat menggunakan fitur ini ya. Ini bisa ultra wide, wide, dan ini ada yang 2 kalinya, cuman ini pembesaran digital, zoom digital, bukan zoom optikal. Kemudian ini ada fitur single take, yang sekali foto itu bisa dapat beberapa mode ya, picture, smart crop, filter photos, ada juga short clips, dan foto-foto lainnya ya, yang bisa diambil dengan sekali jepret aja. Ini ada pilihan shot types-nya juga apa nih? Ada filter foto, speed effect clips, wide crop shot. Oh, ini efek-efeknya ya saat mau di capture tuh yang mana aja. Oke. Kemudian kita coba ke mode foto. Mode foto ini ada kamera yang ultra wide-nya 0,5 kali, 1 kali ini yang kamera wide-nya, dan tentu saja ini ada yang 2 kali, tapi ini adalah untuk yang pembesaran digitalnya ya. Dia tidak ada lensa zoom optikalnya. Lalu kita masuk ke settings ya. Kita coba cek ada scene optimizer, shot suggestion. Oh, bisa dinyalain juga nih biar kita bisa dapat bayangan itu seberapa ratanya sih kita foto. Kemudian ada juga pilihan high efficiency videos atau tidak. Ada juga nih grid lines ya. Gue sih biasanya pakai grid lines biar lebih gampang untuk menentukan di mana sih kita harus foto gitu loh. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kalau untuk di sini bisa pilih format rasionya ya. Rasionya ada 34, 916, 11 full, dan 34 yang 64 megapiksel ya. Lalu kita masuk ke mode video. Mode video ini kita bisa lihat ini ada pemilihan modenya ya. Ada yang Full HD 30, HD 30, Full HD 60, dan maksimal di UHD 30 atau di 4K 30 ya. Ini kita bisa merekam menggunakan kamera yang ultra wide-nya dan kamera wide-nya ya. Ada pemilihan rasionya juga di 916, 11 atau full, dan di sini ada pemilihan untuk super steady-nya mau dinyalakan atau tidak. Lalu di sini ada mode more. Mode more ini juga cukup lengkap ya. Ada Bixby Vision, AR Zone, AR Doodle, Pro, Panorama, Food, Night, Macro, Portrait, Pro Video, Super Slow-Mo, Slow Motion, dan Hyperlapse. Lalu kita coba lihat di bagian kamera selfie-nya ya. Nah, ini untuk kamera selfie-nya. Ini kita ada mode apa aja nih? Mode fun. Oh ya, mode fun masih bisa juga untuk kamera depannya. Ini kamera selfie-nya bisa agak gedein dikit. Lalu ada mode single take. Ada mode foto biasa. Mode foto biasa ini ada pemilihan 34 yang 32 megapiksel juga ada ya, 19, 11 dan full. Ada mode timernya juga. Nah, ini bisa di ini ya, tadi yang gue bilang bisa dimajuin sedikit, bukan majuin, dilebarin sedikit. Kemudian ada pilihan video yang bisa merekam di Full HD 30, HD 30, Full HD 60 dan UHD 30 ya. Jadi bisa merekam di 4K 30 juga. Kemudian more ini sama kayak tadi lah ya. Dan untuk bagian layarnya ini sudah mendukung refresh rate hingga 90 Hz ya. Bisa di 60 atau bisa di 90. Lalu untuk keluaran suaranya kira-kira seperti ini hasilnya ya. Oke, untuk hasil keluaran suaranya itu cukup jernih ya. Mungkin nggak yang terlalu besar-besar amat, tapi yang gue denger sih ini cukup jernih. Bassnya tuh ya memang hampir tidak terasa sih. Cuman ya bass kayak gini juga benernya buat gue sih nggak terlalu butuh-butuh amat ya. Yang penting suaranya tuh cukup keras dan jernih. Dan untuk speakernya sendiri itu dual speaker ya. Jadi ada yang di bawah dan ada yang di bagian atasnya ini nih. Dan gimana kesan pertama gue untuk si Samsung Galaxy A52 ini device yang cukup enak dipegang dengan satu tangan ya, nggak besar-besar amat, nggak seperti A72 atau mungkin Samsung Galaxy Note 20 Ultra atau S21 Ultra yang cukup besar dan berat ya. Ini nggak terlalu berat ya, dan juga tidak terlalu besar juga. Untuk desain kameranya ini juga terlihat simple dengan kamera BAM yang tidak terlalu besar.
Kemudian kira-kira ginilah penampakannya kalau kita pakaikan dengan casing transparan bawaannya ya. Nah, seperti ini. Casing transparannya ini tuh nggak yang bening-bening banget, tapi sebenarnya agak sedikit smoky, nggak terlalu smoky juga sih ya. Ya agak sedikit gelap lah ya dibandingkan bening, tidak sebening itu. Untuk baterainya sendiri, dia memiliki baterai sebesar 4500 mAh ya, dengan fast charge di 15 watt. Oke, gue rasa sampai di sini dulu untuk video gue kali ini, dan quotes of the day hari ini adalah, kenapa hanya satu kalau bisa dua?